Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok KN5 akan mempresentasikan tugas pemodelan statistika kami yang berjudul Pemodelan Case Growth Rate berdasarkan mobilitas penduduk pada data longitudinal dengan peningkatan regresi non-parametrik dengan estimator spline truncated. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Noviatus Solihah dengan NIM 016, yang ketiga Sylvia Hani Ayubi dengan NIM 022, dan Yumna Muhammad Abta dengan NIM 102. Dosen pembina kami adalah Dr. Nur Hamidah, MSI. Untuk bahasan pada bab 3 metode penelitian ada 4 subbab. Pertama, data dan sumber data. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, prosedur analisis. Dan yang terakhir adalah diagram alir. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data mobilitas penduduk dan data laju pertumbuhan kasus atau case growth rate CGR COVID-19 pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 pada 5 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Jakarta. Yang data mobilitas penduduknya diperoleh dari website resmi Google yang berjudul COVID-19 Community Mobility Report, sedangkan data laju pertumbuhan kasus diperoleh dari dataset yang diunduh di website resmi Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang berjudul COVID-19 di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel prediktor dan variabel respon yang dapat dijelaskan sebagai berikut pada tabel, dengan Y-nya adalah case growth rate COVID-19 atau CGR yang dinyatakan dalam bentuk persentase, dan X-nya adalah mobilitas penduduk di area pemukiman yang dinyatakan dalam persen juga. Ya, selanjutnya mengenai prosedur analisis. Di sini ada 11 prosedur analisis. Untuk yang pertama, langkah analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, menginputkan data berpasangan, CGR dan presentase mobilitas penduduk yang memenuhi persamaan 2.1. Kemudian yang kedua, membuat plot dan menguji korelasi antara XIJ dan YIJ atau antara variabel prediktor dan juga variabel respon. Selanjutnya yaitu menentukan parameter smoothing optimum dengan metode full search berdasarkan kriteria GCV minimum. Kemudian melakukan estimasi tanpa pembobot W dengan menggunakan parameter smoothing optimum yang telah diperoleh hingga didapat nilai epsilon. Setelah itu melakukan uji heteroskedastisitas pada nilai epsilon. Selanjutnya mendefinisikan pembobot W berdasarkan uji heteroskedastisitas pada nilai epsilon topi. Kemudian menentukan parameter smoothing dengan melibatkan pembobot W menggunakan metode full search berdasarkan kriteria GCV minimum. Selanjutnya menghitung nilai beta topi dan estimasi Y. Setelah itu menghitung MSE dan R kuadrat. Selanjutnya membuat plot estimasi Y. Ya, di sini ada flowchart. Dari yang pertama, kita input dulu datanya XIJ dan YIJ atau variabel prediktor dan variabel respon. Setelah itu membuat plot dan menguji korelasi antara XIJ dan YIJ. Setelah itu menentukan parameter smoothing optimum dengan metode full search berdasarkan kriteria GCV minimum. Selanjutnya melakukan estimasi tanpa pembobot W dengan menggunakan parameter smoothing optimum yang telah diperoleh hingga didapat nilai epsilon topi. Setelah itu melakukan uji heteroskedastisitas pada nilai epsilon topi. Mendefinisikan pembobot W berdasarkan nilai
nilai uji heteroskedastisitas pada nilai epsilon topi, menentukan parameter smoothing dengan melibatkan pembobot W menggunakan metode full search berdasarkan kriteria GCP minimum. Setelah itu menghitung nilai beta topi dan estimasi Y, dan selanjutnya menghitung MSE dan R kuadrat. Setelah itu membuat plot estimasi Y. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.